Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Ratapan pasal kelima. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Di sini masih banyak untuk menjadi renungan bagi kita. Di pasal kelima ada kespesialan tersendiri. Dia terlepas dari jajahan, tidak terlepas dari urutan angka, dan tidak lagi menggunakan dengan bebas untuk mengutarakannya, dan tidak lagi menurutkan urutan angka dari urutan Ibrani. Karena orang dalam duka cita mudah sekali lepas kendali, merasa seperti berbicara pada Tuhan, tetapi di situ mengutarakan akan kesedihannya, dan di situ sangat lepas kendali. Dan di ratapan ini, di sini ada kespesialan sendiri di pasal kelima. Mazmur yang diutarakan dengan kestabilan, Mas dulu pasal 1, 2, 3. Satu pas ayat ada terus 3 paragraf atau 2 paragraf, 2 sampai 3 paragraf atau 3 ayat dalam satu angka, urutan angka Ibrani. Di tengahnya ada kestabilan. Di sini adalah lagu ratapan, dan dengan tatahan dengan merana atau tik-tik. Di depannya itu tidak teratur, yang mengutarakan tentang kesedihan hati. Di pasal kelima kita melihat di setiap ayat hanya satu ayat, depan belakang itu stabil dan tidak sama keadaan di pasal sebelumnya. Dan di kitab Ratapan ini, di pasal ini mengutarakan tentang kestabilan dalam emosi. Pemazmur dengan leluasa mengutarakan hati sendiri. Dan yang ketiga, kita lihat di pasal kelima hanya satu peran. Sebelumnya itu depan belakang ada bermacam peran yang bisa kita lihat, atau kita bilang seperti sajak. Di sini kita melihat dengan di sini yaitu kami yaitu ratapan bersama, dan mereka bersama untuk mengingatkan kota Yerusalem dalam keadaan merana. Sebelumnya kita melihat juga karena di situ mereka berkumpul seperti untuk saling menghibur, yang menghibur bagi yang sama dalam mengalami kesedihan ini dalam keadaan yang merana, dan bersama mengutarakan sedih hatinya. Dan di dalam seseorang yang sedih hati banyak sekali akan merasa ketakutan, dan banyak ketakutan ini tidak bisa disembuhkan. Kalau kita bersama mengutarakannya dan bersama mengutarakannya pada Tuhan, maka setiap orang yang sedih, di antaranya di situ kita ada
penjelasan, dan di antara mereka atau di antara kita tidak bisa mengutarakan akan kesakitan yang di dalam kita atau kesedihan di dalam kita, dan mengingatkan Yerusalem, keadaan kesedihan Yerusalem di pasal yang terakhir ini. Di sini dengan tema orang yang menanggung dosa masih tetap untuk berdoa pada Tuhan, dan ini memberikan kepada kita satu kemegahan seperti pemazmur yang ini semua karena datang dari Tuhan, aku hanya diam diri dan menerima akan murka Tuhan, dan menerima satu yang sangat sadis keadaan yang terjadi di hidupnya, dan dia menekan orang lain, menyalahkan, dan di sini mengeluarkan syarat, dan itu proses untuk menyembuhkan dalam menghadapi keadaan yang demikian. Sesungguhnya di situ adalah apel yang baik dari Tuhan, walaupun tidak baik, tetapi di situ harus sendiri aja, harus bertanggung jawab. 22, angka 22 di Ibrani adalah 26. Masih tetap satu angka yang masih tetap dengan urutan dari kitab 22 dari angka Ibrani. Kata-kata mereka dengan sebagai cermin untuk mencerminkan sendiri sesungguhnya dulu karena berdosa pada Tuhan dan kehilangan apa sehingga ini mereka layak untuk mendapatkannya, dan bagi kita sangat sulit dalam keadaan yang demikian karena di setiap ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi pada kita jarang untuk mengaku bahwa ini adalah kesalahan kita sendiri atau dosa hasil dari dosa kita sendiri, dan kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil dan Tuhan itu bagi aku tidak baik, dan sehingga aku hari ini dalam hidupku penuh dengan penderitaan. Jadi bagi kita pada saat kita naik banding atau kita menggerutu pada Tuhan atau komplain pada Tuhan dan menyalahkan seperti semuanya itu adalah Tuhan engkau yang berbuat salah, seperti diri sendiri benar. Dan tetapi hari ini dari latar belakang dari ayat ini kita harus meresponkan kembali kalau Israel tidak berbuat dosa, mereka tidak akan sampai dalam keadaan yang demikian. Hari ini kita melihat ayat pertama, subtema pertama ayat 1 sampai dengan 10. Mohon Tuhan untuk melihat dan untuk memandang dan lihatlah akan kehinaan mereka. Mereka memanggil mereka dengan nama Tuhan. Kita masih ingat bagaimana nama ini datangnya itu dari perjanjian di Gunung Sinai, dan nama ini diberikan kepada orang Israel. Aku yang mengadakan perjanjian dengan nama ini.
Aku adalah Allah yang mengikat janji dengan kamu, dan engkau adalah umatku. Karena nama ini, karena kasih karunia penyelamatan dari Tuhan yang membawa mereka dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, Tuhan mengatakan bahwa aku ada hubungan dengan kamu. Aku Allah yang menyelamatku. Aku bukan menyelamatkan orang yang jajahan, tetapi aku adalah Allah perjanjian, mau mengadakan perjanjian dengan kamu. Kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu, dan engkau berseru dengan namaku, Tuhan. Walaupun Israel telah diruntuhkan, Yerusalem telah menjadi puing-puing. Rakyat yang menanggung dosa ini di hadapan Tuhan, tidak ada bisa berkata sepatah pun, karena kenyataan sudah di depan. Dosa atas negara seperti tumpukan sampah yang terus menumpuk sehingga itu runtuh semua. Akhirnya Israel pun diruntuhkan, dilenyapkan. Tetapi nama Tuhan tidaklah berubah. Allah yang mengadakan perjanjian dengan kita tidak berubah. Dan di sini mereka berseru kepada Tuhan, ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Jangan lupa, Engkau yang mengadakan perjanjian dengan kami. Kamu sesungguhnya membawa kami ke tanah Kanaan untuk menikmati akan kelimpahan tempat itu dan memberikan kami beranak cucu. Tapi lihatlah kami sekarang dalam keadaan demikian. Mohon Engkau untuk melihat dan pandanglah akan kehinaan kami. Kalau kita mengatakan ingatlah, itu satu pikiran untuk mengingat akan yang masa lalu, atau mengingatkan akan kenyataan Allah yang mengadakan perjanjian untuk melihat kehinaan kami. Sangat jelas sekali kita melihat kehinaan yang mereka rasakan sekali. Ini adalah bukan yang datang dari Tuhan yang mengadakan perjanjian Tuhan terhadap mereka, tetapi mengapa mereka sampai dalam keadaan demikian. Dan ayat 2-11 mengatakan tentang bermacam-macam hinaan atas mereka. Di ayat kedua dikatakan, milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Mereka dirampas, tidak punya tempat tinggal. Dulu sebelumnya mereka rumah yang bermegah, tetapi sekarang ditempati oleh tentara-tentara Babel. Dan orang-orang asing merampas tempat mereka. Kami seperti anak yatim, tidak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Kamu dalam perang semua telah mati. Dan sekarang kami yang dimaksud itu adalah anak-anak yatim. Ya, yang tidak punya bapak. Bapak sudah tidak ada. Ibu kami seperti janda. Tapi ada hubungan. Di salah satu arti, Allah Bapa kamu tidak lagi menjadi Allah kami, Bapa kami, untuk melindungi kami. Kami dalam pelindunganmu sangat berkelimpahan dan penuh dengan berkat untuk hidup, tetapi sekarang kami menjadi anak yatim.
agar memanggil Tuhan tidak mau mendengar, bumi tidak menanggapi, seperti tidak ada hubungan, telah terputus hubungan dengan Tuhan. Tempat ini sesungguhnya lah pemberian Tuhan atas Israel. Ibu dari tempat ini adalah pemberian dari Tuhan, tetapi sekarang Tuhan tidak peduli lagi pada kami yang tidak ada naungan. Ibu kami seperti janda. Kita di sini kita berpikir satu masalah, orang yang tidak mengenal Tuhan, baik penampilannya, hidupnya begitu diberkati, sesungguhnya mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tetap menjadi yatim atas bumi ini. Mereka tidak ada naungan dan mereka tidak mengenal akan pelindungan Tuhan. Dan terbalik, kita berpikir kembali pada kita memanggil kita sebagai orang Kristen. Adakah kita waktu hidup seperti anak yatim, tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah Bapa kita? Dan ibadah minggu hari ini sangat baik. Tuhan memerintahkan Petrus untuk menjala ikan. Situ menjala 153 ekor ikan. Dalam arti, aku adalah Tuhan. Aku, Endi, aku, Elohim, Tuhan. Endi dalam 3 angka Ibrani ini ditambah menjadi 1, ditambah menjadi 61. Elohim ditambah angka dalam Ibrani ini seluruhnya 62. Jadi kalau ditambah 2, 63, 63 angka ditambah menjadi 153. Bagi orang Yahudi sangat paham apa arti 123. Tapi mereka tidak mengenal akan Tuhan. Mereka seperti anak yatim untuk menjala air. Pada saat walaupun mengalami akan Tuhan yang hidup, tetapi jarak mereka seperti jauh sekali. Sampai pada perkara 163. Tuhan itu sejati dengan iman. Tetapi kita sebagai Kristen jarang menganggap Tuhan itu Allah Bapa kita. Bahkan kita berdoa pun kita tidak percaya bahwa Bapa kita akan mendengar doa kita. Dan Bapa kita bisa mengadakan mujizat, dan Bapakku bisa maha kuasa, Allah yang maha kuasa. Kita hanya menggunakan akal kita sendiri, akal putih kita sendiri untuk hidup sehari-hari, hidup seperti yatim. Kita tidak percaya doa kita bisa dijawab. Tidak percaya Tuhan mengasihi, menyukai kita, atau suka akan kita berdoa dan mendengar akan doa kita. Kita sering-sering menjadi anak yatim. Sesungguhnya umat yang mengadakan perjanjian dengan Allah pada Salomo mendirikan bait. Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang Salomo doakan, memberikan namanya di dalam bait itu. Bagi yang mengangkat tangan berdoa, engkau akan mendengar. Tapi sekarang menjadi semua telah menjadi yatim. Mengapa pada saat kita masih ada bait suci kita tidak menghormati Tuhan? Pada saat kita diberkati, kita tidak hidup dalam menuruti kehendak Tuhan. Kita hidup seperti anak yatim, dan hasilnya kita memang menjadi anak yatim dan ibu kita menjadi janda.
kami mendapatkan air minum kan dengan membayar. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapatkan kayu dengan bayaran. Mengapa sampai keadaan demikian? Karena seluruh berkat telah membelok. Karena pada kami punya air, punya tempat, kami tidak tahu untuk bersyukur. Kami bahkan untuk menginjak bumi ini. Ayat kelima, kami dikejar dekat-dekat, kami lelah karena kami tidak ada istirahat. Ini di sini dikatakan dikejar dekat-dekat. Satu gambar atau dikatakan kita dikejar sampai tidak bisa bernapas, sampai di ujung leher, waktu kita berhenti aja langsung bisa ditangkap. Ini bukan satu berkat dalam hidup, tetapi inilah kutuk dalam hidup. Pada saat di imamat menjelaskan akan berkat Tuhan, dan di dalam satu di pasal itu juga menerangkan satu kutukan kalau tidak menepati perjanjian dengan Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapannya, mereka akan menghadapi kutuk yang demikian. Saya merasa kalau pada saat mereka mengadakan perjanjian ini sepertinya sangat jauh sekali. Pada saat itu belum masuk dalam tanah Kanaan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan di tanah Kanaan 400 tahun. Di masa pemerintahan hakim-hakim, kejahatan ini terus seperti putaran, seperti siklus yang terus berputar untuk berbuat dosa, terus berbuat jahat, bersalah pada Tuhan. Dan akhirnya pada saat ada raja, zaman raja pun yang menjadi pemimpin untuk membangkang pada Tuhan. Karena Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud, masih mengingatkan akan Daud. Sampai 400-an tahun pada saat nenek moyang mereka berbuat dosa itu tiba. Sesungguhnya Tuhan itu sangat sabar. Boleh dikatakan kesabaran tanpa batas. Tetapi bagi manusia, tapi ada suatu hari kutukan pun akan datang bagi kita. Juga demikian, pada saat kita tidak bisa menghormati Tuhan dalam kita diberkati, kita tidak bisa untuk bertanggung jawab pada kehidupan kita sehari-hari. Kebebasan menjadi kepuasan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu ada akibatnya. Ada kalanya semakin baik, ada semakin merosot. Kita di hadapan Tuhan, di dalam murka Tuhan, sampai akhirnya juga akan dihadapkan di hadapan Tuhan, sampai di hadapan Tuhan. Kalau kita membelok, kita meninggalkan Tuhan, akhirnya selangkah demi selangkah akan merosot, akan terjatuh, sehingga ditampakkan akan segala dosa kita. Kita melihat seterusnya ayat ada di sini
Apakah mereka setelah mereka menyerah pada Mesir dan Asur untuk mendapatkan makanan, di kehinaan mereka juga diserta yang mereka utarakan juga atas kutukan dengan mereka. Di sini rupanya tidak, rupanya bapak-bapak kami yang berdosa mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Mereka di zaman ini mereka sudah tidak ada, karena ini nenek moyang yang mereka lakukan, mereka yang harus menanggung kedurjanaan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka sudah tidak ada di sini. Mereka termasuk nenek moyang itu termasuk yaitu di zamannya Yoyahin, di zamannya Raja Zedekia. Mereka harus melawan Asyur, mereka memohon bantuan dari Mesir, sehingga dalam keadaan persaingan dua politik ini membuatkan Babel sangat murka. Dan bagi orang yang bagi mereka yang melakukan kesalahan ini, mereka sudah tidak ada, tetapi sekarang kami yang harus menanggung akan kepahitan ini. Dan jadi semua kami, mereka seperti satu yang diikat bersama dalam kumpulan bersama. Seperti kalau ada satu orang yang kena COVID-19 ini, tahukah kamu berapa orang yang diikat bersama? Semua 611 juga harus bersama, diikat bersama. Dan juga kalau kita pulang ke rumah, di tempat tinggal kita akan harus ada di swab. Biasa dari pagi sampai malam, sehingga mempengaruhi tempat tinggal daerah kita sendiri. Karena satu orang yang kena konflik, maka 611 maka juga akan mempengaruhi orang lain. Jadi ini yang maksud kita bersama, diikat menjadi satu. Kita bukan hanya satu orang, tetapi karena kita satu perkumpulan. Dulu kita juga sering berkata itu karena alasan. Seperti saya menonton film Blue, itu adalah pilihan saya. Seharusnya tidak ada sangkutan dengan orang, tetapi di belakang itu sesungguhnya juga menyangkut orang lain. Bahkan itu juga bersangkutan dengan jual beli orang. Kita segala sesuatu bukan satu orang saja. Seperti kalau kita kembali untuk berjalan yang benar, bukan kita sendiri yang mendapatkan berkatnya, tetapi semua orang akan dapat diberkati dengan berkelimpahan. Seperti Adam, dia seorang yang berdosa sehingga mengakibatkan seluruh manusia itu juga berdosa. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita masuk dalam keselamatan ini. Kita menerima Tuhan, percaya dan masuk dalam keselamatan kita. Kita satu tubuh. Kalau kita seorang dalam satu pulau yang terkucil, kita tidak bisa hidup lama. Kita harus saling membutuhkan. Nenek moyang kita berdosa, itu juga dosa kita, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat.
dan dosa kita, apakah kita akan terus kita tinggalkan kepada cucu kita, anak cucu kita? Saya berhasil mengadakan penelitian satu keluarga orang Chongzhou, ayahnya sebagai polintas, anaknya seperti ada anak-anaknya ada 3. Siapa dulu yang harus mandi? Anaknya yang bungsu, terus putri yang kedua, putri yang ketiga, baru sampai dia sendiri, kemudian baru istrinya. Kemudian istrinya, sesungguhnya istrinya sangat tidak senang. Dia bukan hanya mau mandi, tapi juga harus mencuci bak mandinya. Ini bukan hanya urusan suami istri. Kamu bisa bagi kebiasaan orang Suzhou bagaimana terhadap istrinya, dan kedua bagi istiadat Chongzhou 2 putri ini bagaimana terhadap orang ini, adat istiadat ini tidak terasa. Mengapa dalam kepercayaan kita harus 2-3 atau agama kita 2-3? Karena Injil yang kita sampaikan kepada anak kita dan cucu kita. Kalau orang tua kita ribut, apakah anak kita tahu? Tidak. Kalau kita ribut, apakah kita bertengkar di dalam kamar? Apakah anak-anak kita tahu atau apakah anak kita tidak tahu? Kalau kita dalam keluarga yang penuh dengan keributan, kamu merasa bagaimana setelah anakmu dewasa, dia menerima apa yang ada pada kita? Kita memang mempunyai tubuh yang sendiri, tetapi kita tidak bisa menolak kita dalam satu perkumpulan untuk ada ikatannya. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita dalam kita punya pandangan dalam dosa itu, juga kita punya pandangan yang baru, sebab hasil dari dosa pun itu adalah dalam satu kumpulan. Atau apakah kita berpikir bahwa sampah dosa masih ada ingatan kita? Sesungguhnya kita setiap orang bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau kita seorang hakim, bagi anak yang narkoba itu belum tentu ada sangkutannya dengan ayahmu. Setidaknya aku serakah akan uang dan melakukan yang ilegal. Aku harus bertanggung jawab atas kelakuanku. Dan di sini ada 2 prinsip yang sulit. Ada yang perorangan atau satu kumpulan kita. Pada saat seorang yang mengutamakan kepribadian sendiri, sesungguhnya juga kita harus melihat ada sangkutannya juga dari keturunan kita. Dan kita melihat ayat 8 dan 9 dikatakan pelayan-pelayan juga menekan mereka. Di dalam masyarakat, pemerintah tidak punya peraturan, maka pelayan-pelayan pun bisa memerintah atas orang lain.
seperti di kerajaan Romawi, Liko, dia memberikan satu perintah pada saat di sini pada saat kita membaca kitab Roma untuk menghentikan kekacauan negara. Kalau seorang ada keluarga yang mati atau seluruh keluarga harus dihukum mati. Maksudnya kalau ada seorang yang membunuh orang, maka satu keluarga pun harus menanggung, harus dibunuh, agar mereka tidak berkeliaran untuk mencelakakan orang lain. Israel mereka dalam keadaan mereka harus dengan susah payah untuk mendapatkan makanan. Mereka harus menghadapi bahaya maut untuk mengambil makanan mereka. Kulit seperti membara laksana perapian, nyeri akan kelaparan. Belum lagi sampai di situ, para pelayan-pelayan pun memerintah atas kami. Untuk mendapatkan makanan, kami juga harus dengan bahaya maut. Ayat 11 sampai dengan 18. Dosa membawakan kutukan yang sangat merana. Dikatakan mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Kata-kata ini sering sulit untuk kita katakan. Bahkan kalau kamu melihat ini, keadaan demikian, hati pun merasa tidak aman. Kamu melihat tentara dari Babel, mereka seenaknya aja untuk memperkosa dengan keadaan. Kalau kita melihat demikian, kalau kamu melihat itu orang rumahmu, kamu pasti akan sakit hati. Kalau kamu orang yang menjadi korbannya, atau kamu sebagai orang gadis-gadis ini merasa malu, ini kamu ingin seperti mati saja. Tetapi di sini penyair mengatakan untuk diutarakan. Kalau kata-kata ini tidak diutarakan, akan menekan, akan membawa satu penyakit, yaitu seperti depresi atau seorang anak kecil, kalau dia kecil pernah diperkosa orang, dia tidak berani untuk memberitahukan kepada orang lain, bahkan kepada orang tuanya pun. Apalagi kalau yang plesekan itu dilakukan oleh ayahnya sendiri, tambah lagi dia tidak berani untuk diberitahukan kepada orang lain. Tekanan batin ini akan menjadi dia satu yang memalukan seumur hidup. Dia tidak bisa masuk dalam pernikahan yang normal. Satu-satunya untuk mendapatkan kesembuhan dengan keberanian untuk mengutarakan. Tetapi orang yang menghadapi demikian, mereka tidak punya keberanian. Banyak orang dalam masalah yang sama. Tidak
perlu untuk disembunyikan di dalam hati karena masih banyak orang lain yang menghadapi yang sama. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, tua-tua tidak dihormati pada saat mereka tidak taat, mereka akan dipukul, ditampar. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh harus memikul pikulan kayu. Dan para tua-tua tidak lagi berkumpul di pintu gerbang. Yang dimaksud tua-tua ini orang yang sering berkumpul untuk sering-sering berdebat. Yang sering berkumpul-kumpul di pintu gerbang sekarang tidak ada. Dan juga taruna berhenti main kecapi. Lenyap kegirangan hati kami, tarian-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Semuanya dalam perkabungan. Mengapa harus menerangkan tentang keadaan yang sengsara ini? Lihatlah, memang inilah kenyataan dari kami. Kami sangat merana. Pada saat keadaan ini diberitahukan, tidak perlu lagi tertekan akan keadaan dan mendapatkan kesembuhan. Sesungguhnya ini adalah bagi Yahuda adalah kesakitan batin yang sangat mendalam. Di dalam ratapan mereka bisa berkumpul agar segala yang penderitaan mereka diutarakan terhadap Tuhan di hadapan Tuhan. Kumpulan bersama meratap mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, dan yang juga untuk tidak lagi menjadi tekanan di dalam batin. Dan di dalam peperangan, keadaan peperangan tidak lagi menjadi semuanya lepas kembali terjadi, tetapi ini tidak lagi untuk diingatkan menjadi penderitaan lagi. Adakah mereka di situ juga membunuh orang? Ini menjadi renungan bagi orang Israel. Adakah sekarang mereka membunuh orang untuk mempersembahkan korban anak-anak? Persaingan di sini segala perbuatan dosa, semua dosa-dosa ini ditunjukkan. Maka dikatakan ini peperangan yang sadis, tidak kemanusiaan. Di saat orang masih punya perasaan, punya kemanusiaan, adakah kita lakukan? Rupanya kita juga ada, tetapi kita tidak bisa, tidak tahu untuk mengaku dosa dan bertobat. Kita tidak tahu kita bersalah pada Tuhan. Kita tidak tahu kita menimbulkan murka Allah. Tetapi di dalam keadaan yang genting ini, kita tidak bisa meredakan akan duka cita kita. Seperti di ayat 17 dikatakan, karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami menjadi kabur. Mata yang sangat kabur. Saya kira ini adalah karena kurang vitamin. Banyak orang yang tidak cukup untuk makanan. Kulit pun menjadi buram, mata menjadi kabur.
Dan di ayat 18, karena Bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berhutan. Di sini menggunakan pepatah ganti kata, yaitu menggunakan Bukit Sion, itu menerangkan tentang yang tandus itu mengungkapkan kelaparan yang terjadi. Lihatlah Tuhan, kami sangatlah merana, sangatlah sengsara. Dan akhirnya juga di situ kita melihat mereka cukup makanan. Di ayat 18 sampai 22 mereka berseru pada Tuhan dan dalam murka Tuhan masih terus untuk berdoa pada Tuhan. Di depan melihat satu dalam keadaan kutukan, tetapi sesungguhnya di situ adalah murka Tuhan, pembalasan terhadap dosa orang. Sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan itu bukan Santa Claus. Jangan merasa dia tidak punya perasaan atau dia tidak bisa marah. Pada saat kita berdosa, dia tidak punya rasa. Sesungguhnya perasaan Tuhan lebih peka dari kita. Dia lebih lagi berperi kemanusiaan lebih daripada kita dan di sini penyair memuji Tuhan. Engkau ya Tuhan bertata selamanya, tahmu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Sesungguhnya pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Di sini ada kata tanya mengapa. Karena penderitaan membuatkan kami kacau. Sesungguhnya tidak ada jawaban. Kami sangat tidak paham, maka terus bertanya mengapa. Tidak ada seorang yang bisa menjawab. Ini adalah untuk mengutarakan isi hati, seperti merasa Tuhan telah melupa pada kami. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Di ayat 21 terus berdoa pada Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Bahaurilah ke hari-hari kami seperti dahulu kala. Ini adalah kata-kata dari Nabi Yeremia. Kami tidak bisa untuk kembali. Mohon Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu. Ada kalanya kita juga merasa kita bisa mengaku dosa, tetapi kita tidak kuat untuk mengaku dosa. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Engkaulah yang membawa kami kembali. Berilah kami untuk bisa mengaku dosa. Tolonglah kami agar kami kembali. Bahaurilah kami hari-hari kami. Dan 22 ayat yang paling semenarik dan di kitab ratapan yang tidak dilupakan. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Kita mengira bahwa ratapan ini berakhir dengan akhir yang sangat manis, tetapi bagaimana pada akhirnya jawaban dari Tuhan? Dengan harapan, ya aku tahu aku akan berbuat sesuatu, tetapi Tuhan tidak menjawab. Di situ mereka berseru pada Tuhan, apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami?
ratapan kami sampai di sini. Apakah kita menekan tombol pada Tuhan? Kita tekan tombolnya Tuhan, dia tidak marah lagi, tidak murka lagi. Tetapi tiba-tiba seluruh umat menjadikan satu tanya. Kita sampai di sini, tetapi kita akan semakin mengenal Tuhan dan murka Tuhan. Kita mungkin mengenal akan sangat menakutkan akan dosa manusia. Pada saat kita harus menanggung segala penderitaan kini, kita terus untuk mengasihi. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan, dan kita tahu kita menyakiti hati Tuhan, menimbulkan murka Tuhan. Dia terus dalam murkanya. Kita mohon untuk mengasihani kita. Mari kita memuji Tuhan.
Tuhan, di dalam kitab ratapan ini, Tuhan, kami ada di sini. Tuhan, kami berdiri dalam satu garis, dalam keadaan seringkali kami tidak memahami. Bahkan di dalam ratapan ini kami berkata, Tuhan, apakah Engkau sudah membuang kami? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Di dalam kami banyak sekali kami tidak mengerti. Nenek moyang kami berdosa padamu. Tetapi mengapa kami seperti ditolak? Di dalam hidup kami banyak sekali tidak mengerti. Bukankah Allah Engkau Tuhan yang mengadakan perjanjian penuh dengan kasih setiamu? Bukankah Engkau Tuhan yang memberkati kami? Tetapi kami sekarang menghadapi penolakan. Ada kalanya kami tidak mengerti. Bahkan di hari sampai sekarang ini kami menghadapi banyak sekali kesulitan. Tuhan, sekali lagi kami berkata kepadamu, Tuhan, kami tidak mengerti. Kami merasa seperti Engkau meninggalkan kami. Kami seperti anak yatim, sebatang kara, sangat takut. Saya ingin mengundang saudara semua, kalau kamu dalam keadaan sulitan, kamu dalam kesulitan ini, kamu merasa sebatang kara, kamu seperti ditolak seperti anak yatim dan tidak paham akan Tuhan, tidak mengerti akan Tuhan. Dalam keadaan yang sulit ini kamu merasa sulit untuk merasakan kasih Tuhan. Kalau kamu merasakan dalam kesulitan ini, Tuhan, aku sulit untuk percaya. Aku telah mengikuti renungan pagi, tetapi aku merasa sulit. Kamu silakan untuk datang ke depan di tempat ini, atau kamu letakkan tanganmu di hatimu agar kami bisa berdoa untukmu. Tuhan tahu pada saat kamu berkata kepadamu, anakku, aku paham, mengerti akan engkau. Di dalam kesulitan engkau telah berusaha berpegang pada Tuhan. Kamu katakan pada Tuhan, Tuhan, apakah dosaku, tunjukkanlah dosaku sehingga aku bersalah kepadaku. Atau sekarang, bila di hatimu merasa kamu sebatang kara, Tuhan tidak mengerti akan engkau. Sesuatu yang terjadi karena ketidakmengertian kita, bahkan kita merasa kacau. Beritahukanlah kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar, baik kita bersuara ataupun hanya di dalam hati. Tuhan menjaga hatimu. Anakku, aku tidak melupakanmu. Di dalam kesulitan ini, dalam sebatang kara, dalam hati itu penuh dengan yang disakiti, dengan penderitaan, tapi kasihku masih kucerahkan di dalam hatimu, sehingga dalam kasihmu kamu bisa beristirahat dalamku, dan hatimu bisa dipulihkan kembali akan kasih Tuhan, agar kamu lebih lagi dapat merasakan kehangatan Tuhan penuhi hatimu. Tuhan berfirman padamu, Tuhan, anakku, aku memberikan namaku Tuhan untukmu. Akulah Tuhan Rafah, Tuhan yang menyembuhkan kamu. Aku adalah Jehovah Salom yang berikan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai ini agar engkau tahu bahwa engkau tidak sebatang kara.
Allah Bapa, kasih-Mu penuhi diri anak-anak-Mu. Pada dalam kasih Tuhan, dalam keadaan apapun kamu tahu bahwa Tuhan tidak meninggalmu. Allah Bapa, berilah kepada saudara-saudara kami pada saat mereka meletakkan tangannya di hati mereka, Tuhan, agar mereka tahu bahwa mereka dengan berpegang padamu. Tuhan Allahku, Engkau adalah pencipta, Engkau adalah Allah yang Maha Esa. Tuhan, berilah kasih setiamu ini dipenuhkan pada kami. Kami bukanlah yatim, bukanlah tidak punya orang tua, tetapi Bapa, Engkau mengingatkan kami. Tuhan, ingatlah akan apa yang kami hadapi, atas penghinaan terhadap kami, di dalam penderitaan kami, dan segala kesedihan kami serahkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dan mengerti akan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa kami. Mohon kami untuk kembali. Perbaharuilah kami. Perbaharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Perbaharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Tuhan, kami mengaku kami bersalah padamu. Bukan hanya kami sendiri, keluarga kami, keturunan kami, masyarakat kami, negara kami. Kita
mengundang saudara semua untuk mengaku dosa dan berdoa bagi nenek moyang kita, bahwa kita setiap orang bersalah pada Tuhan. Tuhan ampuni aku besar kemarahan kepada Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Menjaga penyembah berhala imam tadi. Tuhan mohon Engkau untuk mengampuni kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, mohon Engkau mengampuni aku dan keluarga kami. Kami tidak mengenal Engkau. Walaupun kami mengenal Engkau, tetapi kami hidup seperti anak yatim. Kami mengandalkan diri kami sendiri. Dalam menghadapi masalah, hati kami merasa takut. Dan kami menggunakan cara kami sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dan sesungguhnya di kegelisahan kami tidak pernah padam. Tuhan ampunilah kami. Dan juga mohon pada Engkau, keturunan kami pun tidak mengenal Engkau. Kami tidak bertanya pada Engkau. Kadang-kala kami merasa dengan menggunakan cara kami sendiri, kami merasa Tuhan Engkau Allah yang tidak peduli akan kami. Mohon Engkau mengampuni kami. Tuhan, kami menyalahkan Engkau. Tuhan, kami tidak Engkau sebagai Tuhan. Kami tidak bertanya pada Engkau bagaimana menyelesaikan masalah. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami seperti sebatang kara, tidak ada yang bertuah. Kalau kami malah menyalahkan Engkau ya Tuhan, kami seperti orang buta. Tuhan, pada saat kami, mengapa Engkau tidak sini? Kami sendiri yang memilih untuk menjadi anak yatim, memilih untuk tidak mau akan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Dan sehingga di dalam seluruh keturunan kami pun hidup seperti dalam susah payah. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, sesungguhnya kami mengenal Engkau telah lama, tetapi kami tidak sesungguhnya mengandalkan Engkau. Tuhan, kami mohon pada Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau setiap hari. Kami perlu akan Engkau. Kami juga perlu akan Engkau. Kami anak-anak yang perlu ada Bapa. Dan Tuhan, mohon pada Engkau, pulilah kami seperti menjadi anak-anak-Mu. Kami perlu akan bimbingan dari-Mu. Tuhan, kami perlu mau untuk lebih banyak lagi mendekatkan diri padamu, bertanya kepadamu. Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, aku juga atas bagi keturunan kami mengaku dosa Tuhan. Mereka tidak meninggal Engkau Tuhan. Mereka menyembah berhala bersalah padamu, sehingga di sini anak cucu pun mendapatkan kutukan. Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni keturunan kami. Tuhan, berilah kami pun hidup kami penuh dengan kebebasan, tidak mengikuti keinginan sendiri sehingga kami berdosa padamu. Tuhan, di dalam segala hati dan pikiran kami sering bersalah padamu dan tidak menghormati Engkau sebagai Bapa. Tuhan, ampuni segala di dalam hati kami dengan menyalahgunakan kebebasan yang Engkau berikan kepada kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, tolonglah hati kami untuk kembali kepadamu. Kami perlu untuk kembali bertobat kembali kepadamu. Berharulah hati kami agar hidup kami kembali dan keturunan kami kembali kepadamu sebagai Engkau Allah Maha Pencipta. Sebagai kami mengaku Engkau adalah Allah Bapa kami, mohon Engkau untuk membantu keturunan kami, keluarga kami agar dikuatkan. Ampunilah segala
kesalahan kami dan keluarga kami, atas garis keluarga kami Tuhan. Mohon pada Engkau, berilah kami agar kembali bertemu dengan Engkau, menjumpai Engkau dengan terang-Mu Tuhan. Mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami, berbelas kasihan pada keluarga kami. Mohon pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan juga atas nama keluarga kami berseru atas nama dan mengaku nama-Mu, dan kami percaya pada atas nama-Mu. Mari saudara, mari kita berseru pada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan kami dari turun-temurun, dan kami mengaku Engkau adalah Allah Bapa kami. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah bagi kami. Kami menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Mari kita mendengarkan di ayat agar kita kembali pada Tuhan. Di ayat 21 kita bacakan, kita deklarasikan ayat ini. Mari bersama. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Bahagialah hari-hari kami seperti dahulu kala. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih Engkau mendengar kami, Engkau yang membawa kami kembali, dan di sini kami deklarasikan Tuhan, Engkau Allah adalah Tuhan yang berkuasa dalam kesulitan kami, dalam amarah-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau terus yang berkuasa.
Saudara semua, mari kita terima berkat dari Tuhan. Pada saat Tuhan ingin memulihkan kembali masa lalu kita, bagaimana Tuhan memberkati kita? Pada saat hatimu merenungkan kembali, Tuhan mengajarmu seperti orang mengajar anaknya sama. Bapa, kami berterima kasih. Hubungan yang tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah Bapa, kami adalah anak-Mu. Engkau mengajar kami seperti orang-orang mengajar anak-anaknya. Hari ini kami beritahukan kepada Allah Bapa, kami terima berkat hubungan ini. Kami menerima status yang baru. Engkau adalah Allah, kami adalah anak-anak-Mu. Status ini, identitas ini kami tuliskan di dalam hati kami di ayat ke-6. Kamu harus melakukan peraturan ke-6. Kamu harus melakukan segala peraturan Allah dan mengikuti segala ketetapan-ketetapannya. Pada saat kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntunmu di tanah yang penuh dengan madu dan susu. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Memberikan tanah perjanjian yang Kau berikan kami tidak akan dahaga. Dan air kehidupan-Mu ada di dalam hidup kami. Ini sesungguhnya yang Engkau ingin berikan untuk berkat yang Kau berikan kepada Israel. Mohon Engkau berikan kepada kami. Tuhan, di sini Engkau memberkati kami dengan tanah yang penuh dengan berkelimpahan susu dan madu. Engkau yang Engkau ingin berkati kepada kami, sebagai anak-anak-Mu. Ini yang ingin Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa meninggalkan segala ketetapan dari Tuhan seperti ini. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memerintahkan kembali kepada kami. Kami dikenyangkan tanpa kekurangan. Kami lebih lagi untuk meninggikan Engkau dan berjalan menurut ketetapan-Mu. Inilah Engkau untuk memulihkan masalah dahulu kala kami. Engkau adalah Allah yang mengadakan perjanjian dengan kami. Kami menerima segala berkat yang Engkau berikan kepada kami dan kami berjalan dalam kehendak-Mu dari sekarang sampai selamanya. Amin.